ini belum banyak mengenal. Brunei ini negara kecil, sebenarnya tempatnya nggak jauh-jauh banget, di ujung Pulau Kalimantan, dekat-dekat dengan Indonesia. Kalaupun terbang dari Jakarta ke Brunei hanya sekitar 3 jam saja. Baik, kami mulai presentasi singkatnya tentang peluang bermitra dan berbisnis di Brunei. Kenapa bilangnya judulnya bermitra dan berbisnis? Karena namanya bisnis tidak bisa jalan tanpa kemitraan, tidak bisa jalan sendiri. Orang nari pun nggak ada yang narinya sendiri. Maksudnya kalau istilahnya di sini it takes two to tango. Untuk nari tango perlu 2 orang, jadi Bapak Ibu yang untuk yang berminat ekspor ke Brunei juga tidak bisa jalan sendiri. Selalu harus ada partner. Partnernya siapa? Partnernya KBRI, partnernya importer di Brunei, partnernya Pak Beni Tunggul, partnernya adalah Indonesia Institute of Entrepreneur Business. Jadi semuanya berjalan bersama-sama. Baik, boleh lanjut ke halaman berikutnya. Kami ingat, mungkin boleh halaman berikutnya, izin. Ya, halo. Next slide. Iya, ya, ya, baik. Ya, boleh halaman berikutnya. Nah, ada kata-kata bijak dari Buya Hamka, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin bisa menambah keyakinan kita, para pengusaha, termasuk buat kita semua yang ada di sini yang belum menjadi pengusaha atau ingin jadi pengusaha. Intinya beliau bilang, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah menyanjatlah yang tidak pernah jatuh, dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang yang tidak pernah melangkah. Maknanya, Bapak Ibu, buat kami di KBRI, kami akan lebih senang menerima para pengusaha dari Indonesia yang aktif bertanya dan mencoba masuk ke pasar Brunei. Daripada belum apa-apa, takut pasar Brunei jauh, takut pasar Brunei tidak menguntungkan. Bukan begitu. Kami di KBRI akan sangat senang karena justru dari pengalaman Bapak Ibu nanti berinteraksi dengan pasar Brunei akan dapat tambahan ilmu, dapat informasi lain yang tentunya akan bermanfaat untuk bisnis Bapak Ibu ke depan lainnya. Nah, bicara tentang pasar Brunei adalah juga bicara tentang potensinya. Mungkin di halaman berikutnya, mohon maaf. Ada, ya, baik. Nah, pasar Brunei ada positifnya, ada negatifnya, ada hal yang menyenangkannya, ada hal yang menakutkannya. Untuk para pengusaha pastinya mencari pasar yang besar, namun pasar Brunei bukan pasar yang besar. Pasarnya kecil, Bapak Ibu, hanya 459.000 penduduknya, ya kurang lebih setara, mungkin kalau di Bekasi setara 2 kecamatan barangkali ya, Bapak Ibu, hanya sekitar 2 kecamatan, itu pasarnya kecil. Tapi sisi lain, di Brunei sendiri ada sekitar 30.000 penduduk WNI. Jadi para pekerja Indonesia yang sudah lama tinggal di Brunei dan mereka membawa selera dan ketertarikan maupun kebiasaan konsumsi sebagaimana mereka ada di Indonesia. Nah, ini segmen yang bisa dipertimbangkan untuk digarap oleh Bapak Ibu. Produk yang populer di Indonesia dicari oleh konsumen di Indonesia, insya Allah masih bisa ada peluang untuk dikirim ke Brunei, diekspor ke Brunei, karena ada segmen pasar WNI yang cukup lumayan, 30.000. Sisi lain mungkin ada yang berpikir, ke Brunei tidak menguntungkan. Kenapa? Karena angkutan lautnya mahal. Betul, angkutan laut ke Brunei sekitar 15-25 juta per kontainer. Angkatan udara sekarang ini sekitar 8 BND, ya sekitar 80.000 sampai 90.000 rupiah per kilo. Namun, sisi lain tidak harusnya membuat Bapak Ibu kecil hati, karena di Brunei sendiri tidak mengenakan biaya impor yang sangat rendah. Jadi Brunei sudah menjadi bagian dari kerjasama pasar bebas ASEAN yang bisa lebih dikenal dengan AFTA, dan Brunei sendiri mengizinkan parallel importing. Artinya artinya bahwa tidak ada batasan jumlah importer yang boleh mendatangkan satu jenis produk tertentu. Jadi misalnya di Brunei sendiri di saat ini ada 3 importer yang mendatangkan produk Indomie. 3 importer. Jadi tidak ada satu yang memegang hak eksklusif untuk melayani pasar Brunei. Enggak. Jadi sekiranya sudah ada merek
tertentu masuk ke Brunei, Bapak Ibu tetap berpeluang untuk mendatangkan produknya yang serupa dan membuat bisnis. Yang lain yang tentu sering menjadi hambatan buat pelaku bisnis adalah persyaratan ketat di Brunei. Betul, ada syarat-syarat halal, ada sertifikasi kesehatan dan keamanan dan labeling yang semuanya cukup berat, cukup menantang karena Brunei mengikutkan standarnya dengan standar negara-negara Commonwealth. Mereka banyak mencontoh dari ketentuan-ketentuan produk yang berlaku di Singapura. Jadi syaratnya memang ketat, namun sisi lain tetap terbuka peluang karena di Brunei sendiri sangat bergantung pada produk impor. Tidak ada, maksud saya kapasitas domestik Brunei itu sangat terbatas, sehingga hanya barang-barang tertentu saja yang bisa dipenuhi dari dalam negeri seperti daging ayam, terus kemudian mungkin sedikit barang pertanian, yang lain masih sangat bergantung pada impor. Bapak Ibu tidak perlu khawatir bersaing dengan produk setempat di Brunei karena sebagian besar justru dari impor. Yang harus dikhawatirkan adalah kompetisi dari importir lain yang ada di Brunei, produk-produk sejenis yang datang dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, gitu yang perlu dikhawatirkan. Ya, hal lain juga perlu diperhatikan yang menarik dari Brunei. Ini mungkin boleh lanjut, mohon maaf. Kemampuannya, potensinya untuk mendukung bisnis Bapak Ibu dalam jangka panjang. Jadi ekonomi Brunei ini sangat perspektif untuk ekspansi ekspor UMKM. Pertama, kenapa? Karena nilai mata tukar uangnya yang relatif stabil dibandingkan dengan US dollar. Nah, di grafik yang sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat yang biru itu adalah pergerakan nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Yang di bawah yang warnanya oranye adalah pergerakan nilai tukar Singapura dolar yang kami jadikan sebagai proksi dengan terhadap nilai tukar BND, karena BND sama Singapura nilai tukarnya 1:1. Nah, ya seperti Bapak Ibu perhatikan terlihat fluktuasi yang lebih lebar pada mata uang US dollar dibandingkan meskipun pada mata uang Brunei dolar. Makanya kalau Bapak Ibu sudah memulai melakukan ekspor, bisa lebih tenang karena risiko pergerakan mata uang relatif lebih kecil dibandingkan jika Bapak Ibu mengekspor ke negara-negara lain yang menggunakan mata uang US dollar. Nah, yang kedua, kenapa juga bagus buat Brunei untuk Bapak Ibu pertimbangkan sebagai pasar, karena ekonominya yang terus-menerus tumbuh positif. Di masa COVID dari tahun 2020 dan sampai tahun 2021, ini ada dua catatan dari dua lembaga internasional, dari masing-masing dari IMF dan dari IDB. Mereka kedua lembaga ini sama-sama mencatat pertumbuhan yang positif di Brunei. Di Indonesia, kami tentunya Bapak Ibu juga sangat mengetahui, tahun 2020 saat ganas-ganasnya COVID, program kita memasuki resesi, tumbuh negatif. Banyak produksi yang terhenti, tapi tidak demikian dengan Brunei. Justru tahun 2020 masih tumbuh positif, itu dia antara lain. Kemudian 2021 juga tetap positif, ini IMF mencatat 1,6% tahun 2021 dan bahkan berikutnya akan naik lagi 2,5% untuk tahun mendatang. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi positif, pertumbuhan bagus, otomatis tingkat pendapatan masyarakat terjaga. Artinya selalu ada pasar yang membutuhkan tambahan barang dari Indonesia. Nah, kalau kita cerita lebih lanjut, apa yang menyebabkan Brunei pasarnya selalu tumbuh baik, bahkan di masa COVID, dan bahkan dari peluang untuk Indonesia, mungkin boleh geser ke slide berikutnya, adalah karena Brunei dari awal mampu membatasi penyebaran virus COVID-19. Jadi pada 11 Juli 2021, jadi kasus pertama Maret 2020 kurang lebih sama mulainya dengan di Indonesia, hingga 1 tahun sekarang dari sejak Maret 2020, 11 Juli 2021, kumulatif hanya ada 275 kasus, 255 diantaranya sudah sembuh, 17 dirawat dan cuma 3 yang meninggal. Jadi bagus sekali. Nah, kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Brunei saat itu adalah dengan
melakukan penutupan penutupan perbatasan dan kalau sekarang kita disebutnya PPKM ya, lockdown. Nah, lockdown. Masyarakat Brunei sepanjang tahun 2020 diminta membatasi kegiatan di luar, kebanyakan tinggal di rumah, dan Bapak Ibu itu sangat paham, biasanya masyarakat Brunei itu sangat gemar belanja ke luar negeri. Tapi saat lockdown, mereka tidak boleh pergi kemana-mana, tinggal di rumah saja. Akibatnya, uangnya mereka dibelanjakan semua di dalam. Nah, belanjakan dalam, karena belanjakan efeknya adalah kepada tingkat penjualan retail. Sebagaimana tercatat di statistik, tahun 2020 terjadi kenaikan penjualan retail sebesar 9% dibanding tahun sebelumnya. Nah, produk apa yang banyak diminta? Nih, ada sedikit di sana, ada barang-barang elektrik, kemudian peralatan rumah tangga, obat-obatan, medical goods, kosmetik, toilet articles. Nah, ini kembali memperlihatkan bahwa di masa COVID tidak melemahkan permintaan masyarakat domestik, tapi bahkan naik. Nah, di slide berikutnya, singkat saja, ini adalah impor Brunei untuk memberikan gambaran produk-produk apa saja yang dimintakan oleh Brunei dari seluruh dunia. Mungkin mohon maaf, boleh slide berikutnya Pak? Ya, ini singkat aja, sekilas saja. Jadi kebanyakan mesin, kemudian bahan-bahan dari besi, kemudian juga ada alat-alat elektrik dan sebagainya. Nah, untuk Bapak Ibu yang hendak masuk ke pasar Brunei, produknya kebanyakan mungkin akan memberikan gambaran lebih bagus jika Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira produk Bapak Ibu akan dipasarkannya di mana. Nah, ini foto berikutnya adalah marketplace-nya Bapak Ibu. Kebanyakan produk-produk di Brunei, produk-produk yang dipasarkan di Brunei dijual kepada konsumen kebanyakan melalui jaringan retail, jaringan toko. Di Brunei sendiri tidak banyak pasar tradisional. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap dengan produk yang akan masuk ekspor, upayakan produk tersebut punya tampilan, kualitas yang kira-kira pantas dan cocok untuk nantinya didisplay di jaringan toko seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, boleh lanjut. Kalau pertanyaan berikutnya, produk apa yang prospektif dari Indonesia? Nah, ini kita lihat dari catatan statistik saja. Kami melihat secara sederhana, banyak metode yang bisa digunakan untuk melihat produk mana yang kira-kira unggul dari Indonesia dan punya prospek. Secara sederhana bisa lihat dari adalah pangsa yang dimiliki produk Indonesia terhadap total impor Brunei. Ini kami sudah tandai beberapa produk yang pangsanya cukup besar, artinya Indonesia sudah punya produk Indonesia sudah cukup dikenal di Brunei, sehingga selanjutnya jika Bapak Ibu masuk ke kelompok produk ini akan sedikit lebih mudah. Ya, yang menonjol antara lain adalah yang disebutnya antara lain minyak nabati, kemudian bahan-bahan dari kayu, terus produk makanan, biskuit. Bisa. Boleh lanjut lagi Pak? Kemudian juga macam-macam barang, toiletries, ya, pakaian, juga sugar and sugar confectionery, jadi macam permen, makanan kecil gitu. Nah, pada slide berikutnya cepat saja, kami kembali ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau melihat statistiknya terlihat tampak dari ekspor Indonesia ke Brunei dibandingkan ekspor Indonesia ke seluruh dunia, ekspor Indonesia dari 19 ke 2020, efek dari COVID malah turun, minus 4,35, tapi ke Brunei malah naik 35,81%. Artinya apa? Ada permintaan, dan makna yang kedua bahwa COVID-19 bukan halangan untuk berbisnis dan memacu ekspor. Itu di masa tahun 2020, apalagi tahun 2021 Bapak Ibu, di mana kondisi di Brunei sudah semakin mantap, semakin kuat untuk menerima produk-produk dari Bapak Ibu. Nah, lanjut, produk-produk potensial apa yang kira-kira bisa diajukan oleh Bapak Ibu? Yang pertama adalah saran kami consumer goods. Jadi mohon maaf, boleh halaman berikutnya Pak? Ya, consumer goods,
kemudian produk-produk pertanian, kemudian pakan ternak. Bapak Ibu juga yang ada bisnis di bidang spare part mobil, itu juga bisa berpotensi juga karena juga populasi kendaraan di Brunei cukup tinggi, serta fashion dan tekstil. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan? Mungkin sekedar berbagi dengan Bapak Ibu sedikit tips untuk Bapak Ibu yang minat masuk ke pasar Brunei. Yang pertama, kami sangat sarankan ya halaman berikutnya, Bapak dan Ibu agar mulai teliti dan kenali profil usaha calon mitra setempat. Jadi kembali tidak bisa berdagang ke Brunei tanpa mitra, perlu mitra setempat. Bisa teman-teman Bapak Ibu yang sudah ada di Brunei sebelumnya atau importir. Nah, untuk importir nanti kami akan coba bantu dari KBRI jembatani Bapak Ibu dengan para importir yang ada di saat ini. Yang kedua, penting adalah kunci suksesnya promosi. Yang kedua promosi dan juga promosi. Tidak, barang-barang Indonesia sudah cukup banyak di Brunei, tapi tidak berarti kita bisa berdiam diri, tetap perlu promosi. Kami sarankan kalau Bapak Ibu ada produk yang menarik untuk diperkenalkan ke pasar Brunei, upayakan masukkan ke layanan-layanan promosi secara online maupun tempat-tempat lain yang kira-kira banyak dikunjungi oleh masyarakat Brunei. Jadi TV Indonesia cukup cukup terkenal di sini. Barang-barang yang terkenal di Indonesia muncul di iklan di Indonesia, insya Allah bisa take off juga di Brunei. Nah, promosi ini penting dan juga upayakan kehadiran produk Bapak Ibu pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat Brunei. Di masa lalu sebelum COVID, masyarakat Brunei banyak yang pergi ke Tanah Abang, Bapak Ibu. Tanah Abang ya, untuk mencari barang murah karena di Brunei barang-barang mahal. Jadi mereka beli di Indonesia, mereka belanja, bawa balik ke Brunei didagangkan kembali. Nah, di sanalah Bapak Ibu mesti hadir, tempat-tempat di mana banyak kehadiran warga Brunei untuk memperkenalkan produk. Yang ketiga, pricing policy. Meskipun penduduk Brunei ini pendapatannya rata-rata pendapatannya tinggi, namun mereka sangat sensitif sama harga Bapak Ibu. Jadi hati-hati pada saat mulai memasukkan barang ke Brunei, tengok kanan kiri istilahnya, berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing. Di Brunei masyarakat sini masih belum terikat pada merek tertentu, kecuali untuk merek-merek yang sangat premium. Jadi mereka sangat mudah bergeser ke produk pesaing jika produknya Bapak Ibu kalah harga. Yang berikutnya perlu diperhatikan juga adalah konsistensi pengiriman dan mutu. Tidak ada konsumen di sini yang senang jika barang pesanannya terlambat atau jika consignment berikutnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kami punya pengalaman, terus terang ada produsen dari Indonesia yang tidak berlanjut bisnisnya di Brunei karena begitu. Kontainer pertama bagus, kontainer kedua amburadul. Akhirnya bisnisnya tidak berlanjut ke Brunei. Yang ketiga, perlu adaptif dengan selera konsumen dan dinamikanya. Jadi untuk Bapak Ibu yang minat masuk ke pasar Brunei, kembali harus buka komunikasi intensif dengan para importir, dengan mitra di sini, supaya lebih paham apa yang jadi selera, apa yang jadi keinginan. Belum tentu, misalnya belum tentu ukuran produk atau kemasan yang populer. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan yang satu lagi adalah ekspektasi rasional. Jadi tetap Bapak Ibu harus memegang ekspektasi rasional, harus memegang pandangan yang rasional. Pasar Brunei menjanjikan, tapi ukurannya kecil. Ukurannya kecil. Jadi tetap harus melangkah hati-hati tanpa mengurangi semangat untuk maju. Nah, yang terakhir mungkin satu slide terakhir. Mohon maaf, sedikit lagi hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yang ingin memasuki pasar Brunei. Kembali yang pertama, labeling ini penting. Jadi kalau untuk barang-barang yang kosmetik, barang-barang konsumsi, itu labelingnya harus jelas, nama, bahan mentah dan sebagainya harus lengkap dalam bahasa Inggris. Yang kemudian dokumen ekspor juga sama pentingnya. Biasanya dokumen ekspor ini termasuk
Certificate of Origin, analisa laboratorium, packing list dan sebagainya. Ini deskripsi barang mesti lengkap juga, jangan sampai ada yang tertinggal. Saya yakin nanti ini kurang lebih sama yang dikerjakan oleh Pak Muhammad pada saat ekspor ya, nanti sama semua dokumennya dilengkapi, tidak menimbulkan keraguan pada pihak pihak custom pada saat menerima barang. Yang berikutnya juga sertifikasi untuk Bapak Ibu, terutama yang memproduksi barang-barang pangan atau kosmetik, perlu ada sertifikasi dan perlu ditunjukkan pada saat mengekspor, karena mereka Brunei untuk barang-barang pangan hanya mau menerima yang sudah bersertifikasi halal. Demikian juga untuk barang-barang pangan juga sebaiknya sudah ada sertifikasi HACCP. Jadi yang meyakinkan bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Dan yang last but not least juga kami sangat senang kalau Bapak Ibu pada saat memulai usaha, membuka bisnis ke Brunei, memulai ekspor, senantiasa membuka komunikasi dengan KBRI. Jadi kami tahu Bapak Ibu sudah bicaranya dengan siapa saja, kemudian kesulitannya di mana, supaya nanti kalaupun ada permasalahan kita bisa coba carikan solusinya bersama-sama. Baik, itu mungkin mohon maaf waktunya melewati skema waktu yang ditentukan. Mungkin sementara dari itu saya saja. Kalau ada pertanyaan kami menjawab kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogo Pamungkas, merupakan koordinator fungsi ekonomi dari KBRI Bandar Sri Begawan.